Nah, saya kritik saudara Rocky, yang dipersoalkan oleh Bank Dunia itu adalah crowding out pembangunan infrastrukturnya. Bukan pada wilayah substansi konten daripada kualitas pembangunan infrastruktur, tidak seperti itu. Bank Dunia bilang kualitasnya Tidak. buruk. Itu crowding Secara out. teknis aja buruk. Kalau secara kualitas di laporan Bank Dunia nggak nyebut itu, saya baca. Lo ada. Nggak ada itu. Disebutkan bahwa itu yang diangkat adalah masalah diagunkan, masalah crowding out-nya. Kenapa terlalu banyak? BUMN. Karena BUMN yang terlibat. Padahal ini adalah tender, maka harusnya melibatkan partisipasi banyak swasta yang itu kemudian ada gairah baru. Karena nggak ada maka kualitas turun. Pertanyaannya adalah satu. Kenapa sampai BUMN ini masuk? Bapak-bapak, tuan-tuan yang saya hormati, sebelum proyek infrastruktur ini diambil alih, di take over oleh BUMN, ini perkara sudah mangkrak 15, 10, bahkan 20 tahun yang lalu. Contoh. Saya kasih keterangan ya. Bocimi. Salahnya. Contoh Bocimi. Bocimi dulunya sudah lama itu dikasih sejak tahun 2006 atau 2007. Pak Bambang selaku wartawan udah ngikutin itu lama. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kemudian mangkrak. Karena mangkrak sudah nggak bisa menunggu lagi, maka di take over lah oleh BUMN. Artinya apa? BUMN ini dalam rangka untuk masuk, dalam rangka untuk meleverage supaya percepatan. Karena menunggu swasta lama. Mungkin waktu itu swasta menghitungnya masalah economic of skill-nya nggak masuk. Atau gimana? Itu Untung-untungnya. bisnis. Bisnis itu dasarnya efisiensi. Itu. Jadi BUMN pasti nggak efisien. Itu tunggu dulu nih, saya terangin dulu ya. Ada tender. Sekarang swasta masuk itu, diintip oleh BUMN. Wah ini kurang nih, kroninya kurang bagus. Disingkirkan hal yang udah dipastikan dikerjakan oleh bisnis itu. Dibatalkan karena BUMN-nya mau masuk tuh. Dibikin oleh anak perusahaan. Berbagai macam contoh ada di berita. Anda salah informasi. Informasinya tuh ada di mana-mana. Informasi yang Anda terima salah. Contoh proyek Batang Semarang. Contoh Bocimi. Ya itu proyek yang Anda ingin itu unggulkan. Sudah dimenangkan dulu jauh sebelum hari ini. Apa dulu ada zaman Hatta Raja apa MP3 itu apa dulu namanya itu? Kualitasnya sudah ada ini mangkrak. Kemudian diambil alih BUMN dibeli. Kualitasnya kita bisa bicara kualitasnya bagus. Buruk menurut survei. Kan barang itu tidak komparatif dengan apa BUMN tidak memangnya Bank Dunia pernah menurunkan appraisal. Gini dia bisa mengatakan dulu atau itu. Panjang jalan di situ. Satu Mas Susro. Bank Dunia itu masuk hanya melakukan dia meneliti saudara Rocky. Dia meneliti di atas kertas tentang masalah crowding out antara BUMN sama swasta. Efeknya adalah bukan bicara pada level wilayah kualitas bangunan. Ujungnya harganya berapa? Sekarang misalnya nih, saya kasih logiknya aja tuh. You promosikan jalan tol di Inggris, Liverpool segala macam itu tuh. Bertahan berapa 200 tahun, 140 tahun itu. Ya, benar. Sekarang dibikin proyeksi dengan panjang segitu, dengan investasi modal segitu, yang dibikin era Jokowi ini itu separohnya pun nggak nyampe tuh. Pak, karena itu perbandingan bukan dengan Jagorawi dibandingkan dengan Cipali, Jagorawi dan Cipali di dalam porsi yang sama dibandingkan dengan di luar negeri dalam skala ekonomi yang sama, gitu kan cara berhitungnya. Makanya tadi ada salah satunya kemahalan, mengenai kemahalan itu juga jadi disinggung. Ini masalah debatable. Prabowo bukan appraisal. Yang kritik sendiri itu Bank Dunia itu tidak menyoroti masalah harga dianggap kemahalan, dikatakan kemahalan. Bank Dunia hanya menyoroti masalah impact yang itu crowding out dengan swasta. Ya outputnya dengan sendirinya buruk. You nggak bisa analisis itu. Buruknya di mana Bapak tuan-tuan? JK sendiri mengatakan bahwa dengan jalan semacam itu kita bisa bikin lebih panjang dengan anggaran semacam itu. JK yang dia kritik adalah pembangunan RRT yang menggunakan atas. Iya, sama aja dasarnya. Nah itu kan masalah pilihan. Iya. Kalau di bawah itu ada problem lahan, membutuhkan waktu lama masuk ke tengah perkotaan, di situ ada penghuni, di situ ada kantor dan sebagainya, membongkar itu butuh waktu lama. Memang itu ada ongkos yang kemudian di atas lebih ini. Tapi itu solusi sosial. Itu udah dihitung bahwa yang elevating itu lebih mahal. Ini hitungan bukan berita. Begini ya, Anda ini kan biasa orang paradigma, bukan orang masalah teknis ya kan? Ini masalah teknis
Ya, Anda kan melihatnya jadi orang paradigma. Bukan, Yusuf Bank Kala Dunia tidak melihat bahwa ini itu masalah crowding out-nya di dalam paradigma Bank Dunia. Yang dikritik itu, tapi kritik itu berefek bahwa memang tidak berkualitas. Jadi Bank Dunia menyimpulkan dengan segala macam argumen Anda tadi bahwa infrastruktur Indonesia tidak berkualitas. Begini, Itu kesimpulan Bank Dunia. Budi Adiputro menyimpulkan. Kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan perdebatannya usai jeda Mas Nusron. Kami akan segera kembali. Rocky, gimana? Ya karena itu, jadi ongkos pencitraan, ya memang nggak bisa diaudit ongkos pencitraan kan. Dipaksakan untuk gagal. Macam-macam coba, Pak, itu kereta dari bandara itu isinya 4 orang satu gerbong. Dan makin lama 20 menit, dulu 13 menit janji. Jadi ngapain diterusin gitu kan. Jadi itu soalnya tuh, bukan berarti infrastrukturnya nggak betul. Karena itu, ya betul, BHM tadi, ya pilih aja ideologinya. Kalau mau diasuransikan pada Bank Dunia, maka juga akan diaudit Bank Dunia. Kan simpel aja kan. Kenapa pakai swasta? Ya Bank Dunia minta swasta. Kenapa pakai negara? Karena itu dikritik Bank Dunia. Itu soal gampang. Positioning diferensiasi ideologis paradigmatiknya Karena terlihat itu nggak, mau Rocky? state-led infrastruktur, berarti BUMN dikerakin itu, oke, soal efisiensi belakangan, yang penting public issues-nya timbul dulu, atau mau pakai tender misalnya tuh. Kalau mau pakai tender, ya Bank Dunia berhak buat kasih kritik. Jokowi pakai yang mana menurut Anda? Dari fakta-fakta Dia pakai Bank Dunia, tapi nggak mau tender. Kan terbalik-balik jalan pikirannya tuh. Oke. Gini ya. Pembangunan infrastruktur ini adalah sebuah keniscayaan Oke, benar. dalam rangka untuk menjawab semua problem ekonomi kita yang high cost. Kita paham, inflasi kita tinggi, salah satunya adalah domestic connectivity kita rendah, rendah, mahal, ongkos logistik kita mahal. Karena itu biaya-biaya mahal yang diderita oleh masyarakat ini, yang dialami masyarakat harus dijawab dengan apa? Pembangunan infrastruktur. Dan dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur itu supaya rakyat cepat bisa menikmati ongkos logistik dengan murah, maka butuhlah pilihan. Ada pilihan APBN, ada pilihan pembiayaan swasta, Ada atau pilihan pencitraan, jangan lupa. Tidak ada pencitraan pembangunan ya Oke, pembangunan, saya nggak ada terangkan nanti pencitraan. pencitraan Tidak juga. ada pembangunan pencitraan ya pembangunan ya pembangunan. Bahwa efeknya citra Jokowi bagus, alhamdulillah. Tapi niatnya ini adalah niat pembangunan dulu. Soal elektrifikasi. Sebentar dulu. Contoh dulu. Saya tak ngomong dulu. Tadi kan Anda bicara saya diam. Oh iya benar. Lanjut. Nah karena itu pada konteks ini ini nggak bisa dibendung. Nah yang namanya pilihan model, tadi saya setuju Mas BHM, tinggal masalah pilihan model. Kalau dikatakan ini tidak ada tender, kemudian menjadi ongkos mahal, saya mau tanya, apakah semua proyek-proyek ini, pembangunan tol ini, pembangunan ini tidak melalui tender? Melalui tender dan semua swasta terlibat. Perkara kemudian kalah, tidak mau, kalah kemudian yang menang BUMN dan sebagainya. Anak perusahaan BUMN. Atau anak perusahaan BUMN, ya udah. Jadi prosesnya sudah imparsial, udah ini sekali, udah. Sudah, menurut saya governance-nya udah ditempuh. Governance-nya. Nih sebentar, tadi saya katakan, di hampir semua proyek-proyek infrastruktur yang strategis itu dulunya ditangani swasta yang menang, mangkrak 10 tahun, 15 tahun. Kemudian ditender ulang oleh pemerintah. Yang menang BUMN. Yang menang BUMN jalan. Jadi Sekarang semua prosedur governance sudah dilakukan. Sudah ditempuh gitu loh. Jadi bukan negara yang mendominasi, Nah kalau kemudian memonopoli. dianggap ada kalau kemahalan dibandingkan dengan swasta, dibandingkan dengan Inggris, dibandingkan dengan luar negeri dan sebagainya, Bank Dunia membuat benchmarking tersendiri dan sebagainya, tolong dipahami Indonesia ini ada variabel lain yang membuat ekonomi kita tinggi apa? Suku bunga juga berbeda. Boleh saya ceritain dikit ya? Iya, sebentar. Karena Mas gini, Bella. menurut saya banyak mangkrak itu nggak bisa juga disoalkan soal BUMN swasta. Menurut saya satu hal yang menyebabkan pembangunan infrastruktur kita mengalami lahan. perkembangan baik adalah adanya Undang-Undang Pembebasan Lahan 2013. Oke. Jadi setelah ada itu pembebasan tanah bisa lancar. Dan Sebelum komitmen- itu mangkraknya rata-rata karena itu. Tambah satu lah komitmen pemerintah Komitmennya, juga tambah gitu. komitmen. Itu Rocky, hal silakan, yang sebelum kita semua break. orang udah tahu, tapi kita mesti ceteris paribus itu dimasukkan, tetap harganya tidak efisien.
Pertanyaannya bisa ngapain BUMN bikin anak perusahaan buat bersaing dengan swasta? Ngapain? Kan itu motifnya untuk menyingkirkan swasta. Kenapa? Karena di situ ada captive market, ada rent seeking itu. Jadi analisisnya bukan ekonomi makro, political economy itu. Kan begitu cara melihatnya. Kalau Anda melihat dari sisi political ekonomi, Anda melihat ada rent seeking, sudah bongkar aja. Iya. Oke. Bongkar aja. Ya udah bongkar. Dibuktikan. Ya, itu yang lagi dilakukan. Udah lakukan gitu supaya lakukan bongkar aja. Tapi yang jelas hari ini rakyat bisa menikmati infrastruktur dengan bagus Saya kasih sehingga contoh satu domestic ya. connectivity Oke. menjadi murah. Sekarang saya Oke, terakhir sebelum kita break. contohkan satu. Promosi elektrifikasi itu. Kita kelebihan daya di Jawa karena itu pasanglah listrik. Memang kelebihan itu bukan karena ada tambahan pasokan power plant, tapi karena industri-industri itu tutup, tidak lagi mengkonsumsi listrik. Jadi yang terjadi deindustrialisasi itu. Tapi pemerintah pamerkan itu seolah kelebihan pasokan. Itu yang disebut sebagai pencitraan itu. Gitu. Oke, salah satu masalah penting. Saya jawab nanti. Oke, Anda jawab sekarang dulu deh sebelum kita break, Mas Nusron. 30 Pertama detik. Bapak, pergeseran industri menuju gas. Bukan industri Enggak. pengguna listriknya. Pengguna listrik dia beralih dari listrik menuju gas. Bukan itu soalnya. Betul kan Pak? Bambang Harimurti Lain. banyak di Jabodetabek Programnya lain. pakai gas. Oke. Jokowi juga jawab dengan cara yang kemudian lain. yang kedua, Enggak, kalau menurut saya datanya Yang Rocky kedua, salah. Memang pasokan ada listrik juga naik kok. naik Memang kok, naik. Iya, tapi Ada. dibandingkan dengan yang deindustrialisasi, jadi pasokannya naik, kelebihan karena pemakainya berkurang, industri tidak besar ada itu tutup. enggak. Coba datanya dari mana Anda Baik, mengatakan itu itu? Ya Nanti oke, kita- Tidak ada deindustrialisasi justru naik, pemakai listrik naik. deindustrialisasi Memang supply-nya listrik naik sehingga kelebihan. karena Oke. Karena memang supply-nya kebanyakan. deindustrialisasi itu Memang terjadi karena apa Pak enggak? Jokowi tumbuh membuat listriknya berhasil. Pertanyaannya, perut yang makan yang makan itu Pak, pindah. begini Pak. Listrik tumbuh 40, industri tumbuh 30. Oke. Harusnya listrik dibangun 30, Pak Jokowi siap-siap jangka panjang dibuat 40. Supaya apa? 30 ini supaya cepat menuju 40. Jangan sampai nanti 40 dulu baru bangun 10. Tapi bukan itu Nah. persoalannya. Soalnya adalah pengguna listrik besar, pabrik-pabrik besar itu tutup. Itu Nah, yang harus problemnya. tutup juga Saya mau tanya, berapa data Anda mengatakan deindustrialisasi? Kasih saya 2 menit, saya buka di internet. Oke, kok. kita Iya akan kan? tutup dulu segmen Sebentar, ini. 5 menit Kita akan tutup dulu segmen ini. Kita akan kembali Nggak saja ada itu. tentang impor pangan.